Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Jalan Tikus PGMI dan PGMI-pedia. Oke teman-teman, pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang seputar PGMI ya. Nah, di samping kita sudah ada narasumber kedua ya, yaitu dari channel sebelah, yaitu dari channel PGMI-pedia. Bagaimana kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Buya sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu ya. Aktivitas bagaimana? Kuliah saja? Seperti biasa Buya, yang namanya kita kuliah ya, tentu sering bersama dengan tugas. Iya, jadi iya. tetap harus dinikmati. Betul, harus harmonis. Buya sendiri seperti apa? Alhamdulillah sekarang kan kita berada di momen sibuk-sibuknya proposal. Oh, udah proposal ya? Iya, udah proposal alhamdulillah. Buya juga udah proposal kan? Udah sempro kan? Udah. Kita minta ya doa dari teman-teman. Benar-benar. Dari viewers kita ya, subscriber kita. Benar. Mohon doanya untuk kami berdua, khususnya teman-teman yang sekarang mau menyelesaikan studi S2 segera secepatnya tuntas selesai dan meraih gelar MPD ya. MPD. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang PGMI ya. PGMI. Nah Bu ya, kenapa kuliah di PGMI? Pertanyaan yang sangat menarik ya. Dari sekian banyak prodi, Iya. lalu kenapa memilih prodi PGMI seperti itu? Mungkin lebih seperti itu ya pertanyaannya. Sebenarnya untuk memilih prodi ini bukan sebuah pilihan Bu ya, tapi lebih kepada keterpaksaan yang harus diterima karena memang keadaannya seperti itu. Jadi sedikit cerita Bu ya, pada tahun 2016 itu ketika tamat aliyah, kami telah mendaftar di UPN Veteran Yogyakarta. Jadi itu jalur SNMPTN. Nah, karena kami dari aliyah, kami juga diarahkan untuk mendaftar jalur SPAN di UIN. Ngambillah jurusan PGMI. Ternyata qadarullah dan memang itu yang terbaik dari Allah. Kami tidak lulus di UPN Veteran Yogyakarta dan lulus di PGMI UIN Imam Bonjol Padang. Buya sendiri seperti apa? Kalau saya begini Bu ya, pada saat saya masuk ke perguruan tinggi ya, S1 itu saya belum tahu itu apa PGMI itu. Iya. Belum tahu saya. Karena begini, saya berangkat dari Pasaman Barat ya. Saya kan SLTA saya itu di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Selaping ya. Bagi teman-teman ya, mungkin alumni hai, saya halo mungkin ya. Bagi alumni Madrasah Aliyah Muhammadiyah Selaping ya, yang mungkin menonton video ini, yang mungkin melihat bagaimana perjuangan seorang Rahmat Ilahi ya bisa masuk ke PGMI. Nah, pada saat saya selesai ya di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Selaping itu, saya telepon abang saya di Padang. Nama beliau adalah Jumadil Akhir. Itu abang itu adalah sepupu saya ya. Nah, karena beliau duluan kuliah, tentu saya sebagai seorang adik yang ingin berkuliah, tentu saya bertanya kepada abang saya. Benar-benar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dah, saya bilang bang, saya ingin kuliah. Tapi bang, saya ngomong pahit-pahit duluan nih. Karena kenapa? Karena kan abang juga tahu bagaimana kondisi saya. Kondisi ekonomi keluarga saya. Benar. Begitu. Nah, apa dibilang Abang Adil? Ya udah, ke Padang aja, gas ke Padang. Padang ya. Jangan takut, kita punya Allah yang Maha Kaya. Lanjut gas kuliah, tinggal di masjid sama Abang. Dia bilang, udah, saya izin ke orang tua. Dan pun sebelumnya orang tua juga udah bilang, Rahmat Ilahi, nak, kamu tuh kalau pengen kuliah, kalau kami menanggung biaya kamu secara 100% full, itu nggak mungkin. Kenapa? Adik-adik kamu juga banyak. Masih ada ya? Masih ada, adik aku 4 Bu ya. 4 ya? Jadi nggak mungkin kan orang tua tuh fokus ke aku doang. Nggak mungkin. Dah, saya dengarin itu yang dibilang orang tua. Tapi pada saat itu karena ego saya masih tinggi dan saya belum memahami itu apa yang disampaikan oleh orang tua, saya itu masih melawan dalam hati saya. Kenapa lah saya ini harus tinggal di masjid? Bayangan saya Bu ya, kalau tinggal di masjid itu susah, terbatas, nggak bisa keluar. Karena saya orangnya suka keluar Bu ya. Dah, itu bayangan saya. Tapi karena dipaksa orang tua tinggal di masjid, dah saya ikutin aja. Itu mulai dengan keterpaksaan itu Bu ya. Dah, pada akhirnya saya ikutin prosesnya di masjid itu. Saya lihat enak aja di masjid itu, maksudnya jamaah-jamaahnya welcome, gitu kan. Mereka itu
menghargai orang-orang yang tinggal di masjid, gitu ya. Dah saya lihat, dah saya pikir saya udah masuk ke sini, gak mungkin saya itu nggak saya nikmatin proses ini gitu kan, karena udah saya sampai di sini ya harus saya ikutin, karena kalau kita pikir ya galau terus ataupun kita pikir ini nggak masuk nih buat fashion saya gitu ya. Kalau saya pikir hidup ini kan walaupun kita itu ngomen terus ngelonjak terus hati kita gitu ya. Benar. Hidup ini kan terus berlalu. Umur habis, energi habis, semua habis kan. Dah saya ikutin semuanya, pada akhirnya semua keraguan-keraguan saya itu terjawab ya. Karena kenapa? Saya tinggal di masjid itu walaupun nggak banyak, itu dikasih uang jajan untuk bagaimana nanti saya itu bisa melangsungkan perkuliahan saya. Dan saya tidak terus menerus untuk nelfon orang tua minta jajan, minta uang gitu kan. Saya bangga ya, bangganya begini, saya berusaha menjadi pribadi yang mandiri ya, dan berusaha menjadi orang dewasa ya. Begitu. Nah, didaftarkanlah sama Bang Adil nih PGMI di kampus luar negeri Bu ya. Saya itu yang membuat saya bangga itu. Bangga saya Bu ya. Karena kenapa? S1 saya itu di luar negeri. Gimana kalau boleh tahu ya, kenapa bisa sampai di luar negeri? Luar negeri Bu ya, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, swasta. Oh, jadi yang Buya maksud luar negeri itu kampus swasta. Iya, swasta. Iya. Luar negeri kan? Iya. Ya, itu makanya. Dah, untuk alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang mungkin nonton video ini, halo, kita sama-sama kuliah di luar negeri. Luar negeri ya. Oke, saya masuklah ke PGMI ini. Dah, karena abang saya juga jurusannya PGMI, ya udah dimasukin aja ke PGMI. Itu saya nggak tahu tuh PGMI. Berarti ikut-ikutan ya? Ikut-ikutan aja. Kalaupun seandainya orang itu yang saya ikuti itu masuk ke dalam jurang, saya ikut. udah masuk jurang juga saya itu. Dah. Tapi saya bilang begini Bu ya, karena saya bilang tadi ke Bu ya, jawaban-jawaban dari keraguan saya itu sudah mulai terjawab sekarang. Jadi saya bilang ini adalah sebuah tersesat di jalan yang benar. Kenapa saya bilang tersesat di jalan yang benar? Begini Bu ya, kalau seandainya saya tidak masuk PGMI, tidak akan mungkin seorang Rahmat Ilahi akan berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Jakarta S2. Tidak akan mungkin kan? Tidak akan mungkin. Kalau tidak seandainya saya masuk PGMI, tidak akan mungkin saya sampai ke kota pelajar ini. Benar. Iya kan? Begitu. Jadi saya itu tersesat di jalan yang benar Bu ya. Nah, saya ikutin lah belajar di PGMI ini. Pada semester 3 Bu ya, saya dilema. Kenapa dilema? Saya berpikir ini saya nih salah jurusan. Salah jurusan ya? Kayaknya itu semua orang mahasiswa itu, dinamika mahasiswa itu pasti ada ya. Kayaknya salah jurusan gitu. Ada itu semua orang itu yang berkuliah kayak salah jurusan. Udah, saya itu pusing, saya pikirin. Tapi kalau saya berpikir dengan dengan bijak begitu ya. Kalau nanti saya pindah jurusan, berarti saya ngulang lagi dong dari semester 1, uang lagi, capek lagi, waktu lagi. Benar. Dah, saya ikutin lah PGMI ini, maksudnya prodi saya ini saya nikmatin, saya jalanin. Alhamdulillah ya, tersesat di jalan yang benar. Berarti sekalian, terima kasih sudah mengikuti perbincangan kami pada video kali ini. Untuk teman-teman yang suka dengan konten kami ini, silahkan like, komen, dan subscribe di bawah ini channel YouTube Jalan Tikus PGMI dan PGMI-pedia. Dan satu lagi Manifestasipedia. Jangan lupa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani kami sampai tahap akhir video ini. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kalian sehat selalu dan saling support kita untuk proyek-proyek selanjutnya. Baik. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.